Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba membahas masalah bagaimana caranya membuat Google Classroom. Pada saat sekarang ini, karena adanya pandemi COVID-19, jadi pembelajaran harus dilakukan di rumah. Jadi dibuat kelas pada classroomnya. Sebelum memulai video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga like. Kalau ada kritikan dan saran silakan diisi pada kolom komentarnya. Sebelum kita melanjutkan kepada membuat Google Classroom, terlebih dahulu kita harus mempunyai akun email. Tetapi pada masing-masing HP Android itu semuanya masing-masing ada mempunyai email Google juga boleh kita memasukkannya. Ini kebetulan saya membuatnya di komputer atau PC. Sebenarnya di menggunakan HP juga bisa kita langsung mengerjakannya dengan langkah-langkah yang sama. Pertama-tama kita membuka terlebih dahulu, yaitu kita buka terlebih dahulu yaitu browsernya atau Google Chrome-nya. Ya, kita buka saja Google Chrome-nya. Kita mau membuat kelas pada Google Classroom. Ya, kita buka situsnya adalah Google Classroom. Ya, tinggal ketik aja Google Classroom. Kebetulan sudah ada, kita enter saja. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Yang kita ambil adalah yang kita lihat situsnya ini adalah classroom.google.com. Yang ini kita cari. Ya, di sini ada bacaannya adalah Google Classroom. Ya, kita klik Google Classroom-nya. Ya, kalau sudah terbuka ini akun Google-nya, kebetulan saya mempunyai ada beberapa akun. Jadi bisa kita pilih saja. Ini yang kebetulan saya pilih adalah Hamdani BTM. Itu emailnya adalah btmhamdani@gmail.com. Ini sebelumnya sudah dipelajari bagaimana cara membuat email. Ya, membuat email menggunakan di HP. Ya, boleh dilihat pada video sebelumnya. Ini kita klik aja langsung Google-nya. Kalau bagi yang belum, kita klik aja langsung emailnya. Ya, ini kebetulan passwordnya sudah tersimpan. Langsung aja berikutnya. Nah, kalau kita baru masuk ke Google Classroom, jadi tampilannya seperti ini, masih kosong. Ya, belum ada apa-apa. Ya, pertama ini ada tanda panahnya di sini, disuruh buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Ya, kita bisa mengklik tanda tambah. Di sini optionnya ada dua. Tanda tambah, ada gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas berarti kita mau gabung ke kelas yang lain. Kalau buat kelas berarti kita yang membuat kelasnya. Biasanya kalau sudah kita membuat kelas, nanti kalau siswanya mau gabung, yang ini dikliknya gabung ke kelas. Berarti kalau kita sebagai guru berarti kita buat kelas. Ya, silakan kita buat kelasnya, kita klik saja buat kelasnya. Nah, ini kita centang saja yang tanda kotaknya, lalu lanjut. Nah, ini pertama, ini buat kelas. Ini bisa kita mengisi nama kelas. Ya, pada nama kelas ini ya kita buat nama kelasnya. Misalnya kita mau membuat kelas 11 MIPA 1 misalnya.
Ya, kita klik aja 11 MIPA 1. MIPA 1. Lalu bagian bawah ini kalau saya membuatnya adalah bidang studinya kita misalkan matematika peminatan. Ya, ini untuk mata pelajaran dan ruang ini sebenarnya tidak kita buat juga tidak apa-apa. Sebenarnya yang tampil nanti pada kelasnya ya ini nama kelas dan bagian ini nanti nama kelasnya nanti akan muncul di kelas itu adalah kelas 11 MIPA 1. Lalu nanti mata pelajarannya adalah matematika peminatan. Nanti untuk matematika mata pelajaran dan ruangan ini tidak akan muncul di kelasnya nanti ya, langsung kita buat saja. Nah, ini kita close saja. Nah, secara otomatis sudah terbuat kelas. Nah, pada kelas 11 MIPA 1. Ini contoh 1 dulu ya. Berikutnya misalnya kita mau membuat 2 kelas. Ya, sama saja caranya. Ini kembali dulu ke kelasnya kelasnya terlebih dahulu. Ya, misalnya kita mau membuat 2 kelas. Ini otomatis ya ini kelasnya tadi yang kita buat. Lalu ini bidang studinya. Ya. Lalu mau kita buat 2 kelas misalnya. Ya, kita buat lagi sekelas lagi lalu buat kelas. Ya, ini checklist saja. Lanjut. Ya, namanya kita isi lagi misalnya 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Lalu bagiannya matematika peminatan juga. Ya, kita buat. Nah, ini ya, ini untuk mengundang siswa, kita kelas saja. Ini sudah jadi 2 kelas ya, kita buka kelas, berarti ada tampilannya ada 2 kelas. Nah, ini untuk mengolah kelas di dalamnya boleh kita klik saja di sini. Misalnya untuk MIPA 1 terlebih dahulu 11 MIPA 1 ini siswanya masih 0, ini juga 0 karena belum ada siswa yang masuk. Ya, kita klik saja. Ini bentuk dalam kelasnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah forum, yang kedua adalah tugas kelas. Ini nanti anggota siapa-siapa saja yang di dalamnya ini, siapa-siapa yang masuk ke kelasnya ini, disinilah yang akan tampil nanti. Di sini bisa kita keluarkan juga bisa di sini. Lalu nilai ini menampilkan seluruh nilai dari misalnya dari tugas awal sampai tugas akhir ada tersimpan di sini. Berikutnya untuk forum ini kita menginformasikan kepada siswa apa-apa yang mau kita informasikan ya. Sebelum kita membahas masalah yang 4 di atas ini, terlebih dahulu ini ada tema ya. Ini ada temanya bisa kita rubah sesuai dengan tema yang kita perlukan. Misalnya saya ini adalah mempelajari masalah matematika ya, bisa kita pilih di sini temanya. Kita pilih temanya misalnya kalau matematika. Nah, ya, bisa di sini. Ini ada matematika dan sains, langsung aja sini. Ini bisa kita pilih masing-masingnya kalau mau melihat masing-masing temanya. Nah, ini banyak sekali untuk matematika dan sains. Misalnya matematika ya, gambar yang seperti ini misalnya, boleh kita klik aja, langsung kita pilih tema kelas. Nah, otomatis akan bertukar. Atau kita mempunyai tema, kalau kita mau membuat tema kita sendiri juga boleh. Kebetulan saya sudah ada temanya. Ini kalau pilih tema di atas, kalau untuk memilih tema kita masing-masing boleh kita upload foto. Ya. Di sini kita ambil di
dipoto di komputer kita. Ini kebetulan fotonya di dokumen. Ya, misalnya kita ambil fotonya yang ini misalnya, ya. Sudah, lalu open. Ya, kalau sudah bisa kita atur di sini gambarnya, bisa kita tarik. Ya, sebatas mana kita mau. Ini juga. Ya. Ya, misalnya ini. Pilih tema kelas. Nah, secara otomatis tema kelasnya sudah berganti. Setelah kita mengganti tema kelas, baru kita membahas yang masalah 4 yang di atas ini. Sebelum ini kan kebetulan siswanya belum ada. Mau mengundang siswa, ini ada kode kelas siswa. Ya, nanti kode kelas siswa ini bisa kita tampilkan secara besar nanti. Kalau ini terlalu kecil, tidak kelihatan, ya kita tampilkan secara besar. Nah, kode yang seperti inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Nanti siswa itu yang akan masuk pada kelas kita masing-masing. Ini kodenya bisa kita bagikan ke siswa, lalu nanti siswa yang masuk secara tersendirinya. Sudah membagikan kode kelasnya. Berikutnya ini ada yang ini tadi ya. Ini forum, ya, tempat kita membagikan tugas-tugas, menginformasikan kepada siswa. Disinilah tempatnya forum. Lalu nanti kalau sudah kita buat yang ini, apa-apa misalnya kita informasikan ke siswa, nanti siswanya yang mengecek. Ini kalau ini mendatang, nanti tugas yang kita berikan nanti akan muncul di sini. Tugasnya, tanggal berapanya, jam berapanya akan tampil di sini. Nanti kalau siswa membukanya akan kelihatan oleh siswanya. Itu forum. Nanti di tugas kelas, coba kita lihat tugas kelasnya. Ini kebetulan tugas kelasnya karena masih kosong, ya, masih kosong. Lalu di sini tugas kelas bisa kita buat namanya. Kita buat. Ini ada namanya tugas, ada tugas kuis, lalu ada pertanyaan, ada materi. Lalu berikutnya ada topik. Topik ini bisa kita bagi-bagi, misalnya materi nanti kita kelompokkan sama materi. Berikutnya nantinya misalnya tugas sama-sama tugas, misalnya kita kelompokkan. Nanti kalau bentuk ulangan sama ulangan, biar mudah siswa itu membeda-bedakan. Oh, ini tugas, yang ini adalah materi, yang ini adalah ulangan. Ya, kita buat misalnya yang pertama topiknya misalnya materi, misalnya kita buat saja materi di sini. Ya, berarti materi-materi semuanya kita arahkan ke materi, nantinya kita buat. Ya, kita tambahkan topik yang pertama materi. Ya, nanti nampak di sini materinya. Misalnya kita tambahkan lagi berikutnya, topik berikutnya adalah tugas. Nah, tugas misalnya tugas atau PR. Tugas sajalah, ya, tugas misalnya. Nah, tugas. Sudah tugas misalnya, nanti kalau ulangan ya kita buat lagi ulangan di sini. Ini kumpulan dari ulangan-ulangan yang pernah kita berikan, nanti muatnya di tempat ulangan misalnya. Misalnya ulangan dan ujian misalnya. Ulangan dan ujian. Ya. Ya, di sini sudah dikelompokkan, ada materi pertama, ada tugas, lalu ada ulangan dan ujian. Nanti kalau kita mau membuat misalnya kita mau membuat materi, nanti kita buat materinya. Ya, nanti materinya misalnya ini ada materi. Kita klik aja materi, kita misalnya memasukkan materi ke siswa misalnya. Nanti kita buat materinya. Ya.
Nah, ini materinya. Misalnya kita buat materinya, misal judul materinya misalnya masalah matrik, misalnya matrik. Ya. Nanti deskripsinya kita buat langkah-langkahnya, silakan dipelajari misalnya. Silakan dipelajari dari materi berikut misalnya. Lalu di sini bisa kita tambahkan, nanti kita tambahkan itu banyak berupanya. Nanti kalau materinya di Google Drive, langsung kita masukkan di Google Drive-nya, langsung nanti kita kalau diklik ini langsung nantinya larinya ke arah Google Drive-nya. Lalu misalnya ada linknya saja nanti ya, dari Google Drive nanti ada linknya saja, bisa juga di ini. Ini misalnya filenya bentuknya apa, bentuknya Word, PDF, ini bisa kita klik dengan filenya. Nanti kalau kita klik file, nanti arahnya kita dicari ke file di komputer kita ya, itu misalnya. Nah ini lalu file atau YouTube yang kalau ada video di YouTube-nya bisa langsung ke sini ke YouTube-nya ya. Ini contohnya saja. Lalu ini untuk kelasnya, materi ini misalnya kita bisa lebih dari satu kelas, misalnya kedua kelasnya sama, kita samakan materinya, boleh langsung kita klik kedua-duanya, berarti kita memberikan materi kedua kelasnya sekali jalan juga boleh. Ini kita misalkan satu saja. Ini nanti kalau siswanya bisa semua siswa, tentunya semua siswa. Ini topiknya nanti di mana, materi ya, kita klik di materi ya, materi ya. Lalu setelah itu kita posting. Ini contoh pemberian materi. Nah, secara otomatis nanti siswa itu nampak di materi. Nah, ini materinya. Nah, ini contohnya, nanti diklik oleh siswa nanti muncul materinya. Ini contoh materi ini. Juga di sini kalau diklik nanti muncul materinya. Nah, ini materinya. Ya. Berikutnya, misalkan kita memberikan tugas lagi misalnya. Nah, ini materi tadi masalah matrik. Misalnya tugas misalnya, ya kita klik di sini kita membuat tugas. Nah, ini tugasnya, ini berupa pertanyaan atau bagaimana atau kuis. Ya, kita buat tugas misalnya. Tugas ini hampir sama dengan, kita close saja, dengan yang sebelumnya. Ini misalnya tugas 1 misalnya, tugas, kita buat aja tugas 1 misalnya. Tugas 1 ini judulnya, tugas 1 mengenai pengertian matrik misalnya. Pengertian matrik ya. Ini misalnya langkah-langkahnya, petunjuknya. Nah, misalkan kalau kerjakanlah tugas-tugas berikut misalnya ya. Tugas-tugas, nah berikut ya. Atau kita mau membuat soal-soalnya di sini juga boleh, nanti akan terbaca oleh siswa ya. Itu atau di sini langsung kita buat tugas-tugasnya misalnya 1 2 3 dan kita urutkan ke bawah juga boleh. Lalu bisa juga kita menggunakan sama yang dengan yang tadi, atau kita menggunakan dari Google Drive atau dengan linknya. Nanti kalau ada punya link, nanti siswa itu mengklik linknya langsung ke tugasnya juga boleh. Lalu misalkan lalu file juga boleh, berupa file, nanti bentuknya berupa bagaimana juga boleh, nanti bentuknya Word, Excel atau PDF juga bisa di sini, atau berupa YouTube juga boleh di sini. Ya, banyak caranya di sini. Atau seperti quizzes ya, juga bisa, nanti linknya saja kita salinkan ke sini juga boleh, nanti diklik linknya nanti arahnya ke quizzesnya. Ya, ini contohnya quizzes, nanti kita pelajari lagi. Ini cara pemberian tugas. Nah, ini untuk tugasnya sama dengan tadi, misalnya kelasnya berapa buah, kita kelasnya misalkan satu kelas saja juga boleh, atau kedua-duanya, mana tahu waktunya bisa waktu bersamaan juga boleh. Ini semua tentunya semua siswa. Ini poinnya tentunya 100 ya. Ini batas
tenggat ini maksudnya batas waktu pengerjaannya. Nah, ini berbeda dengan materi. Nah, misalnya tugasnya sampai berapa, nah, tanggalnya sampai tanggal berapa, bisa kita batasi di sini. Nah, ini di tugasnya ada tanggalnya, nanti di sini ada waktunya, ya, ada waktunya. Lalu topiknya, topiknya ini ya tinggal kita pilih. Nah, ini tertutup. Topiknya ini berarti ini ada materi, ada tugas, ada ujian. Berarti di sini letaknya di tugas. Ya, setelah itu baru kita simpan. Ini batasnya besok dan waktunya kita misalkan waktunya sampai jam 12. Nah, oke lah. Nah, ini waktunya sudah ada. Besok sampai jam 12 malam. Jam 23.59. Lalu tinggal kita tugaskan. Nah, ini sudah terisi oleh tugas 1 pengertian matrik. Nanti bisa kita lihat di sini, misalnya kita klik di kelasnya, di forumnya misalnya ya, di forum itu akan muncul di sini. Ini batas waktunya besok, ya, jamnya ini mengenai tugasnya ini. Nanti kalau siswa itu tinggal mengklikkan. Nah, ini misalkan kalau sini di forumnya ini. Nanti ini anggotanya, kebetulan anggotanya belum ada yang masuk, belum ada dibagikan. Ya, ini sebagai guru, nanti siswanya di sini. Tergantung berapa orang siswanya. Atau bisa kita juga yang menambahkan. Tentunya ada email siswanya. Itu syaratnya. Bisa juga kita mengundang siswa. Kalau kita mengundang siswa, tentunya ada email dari siswanya. Nah, ini tinggal kita klik email siswanya, lalu kita undang. Nah, itulah kalau kita mengundang siswanya. Tapi rata-rata kodenya kita kasih dengan siswa, nanti siswanya yang masuk. Nanti kalau sudah ada yang mengerjakan, nah nanti baru masuk ke penilaiannya. Ini nanti akan muncul sendiri. Mungkin itu yang baru bisa saya jelaskan mengenai cara membuat kelas pada Google Classroom. Ya. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu, silakan like dan komennya. Bagi yang bisa juga di-share ke teman-temannya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.